Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Darmana Manggala Putra, mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bogor, program studi Administrasi Pendidikan semester 4. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai rancangan organisasi dan analisis pekerjaan. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menyampaikan analisis aliran kerja. Analisis aliran kerja yaitu meliputi 3. Yang pertama ialah pengertian dari analisis aliran kerja, tujuan dari analisis aliran kerja, gambaran atau skema analisis aliran kerja. Pengertian analisis aliran kerja mengidentifikasikan secara jelas tentang berbagai keluaran pekerjaan, menentukan berbagai standar kualitas dan kuantitas bagi keluaran tersebut, serta menganalisis berbagai proses dan masuknya yang diperlukan agar dapat menghasilkan keluaran yang memenuhi standar-standar kualitas. Yang kedua yaitu tujuan analisis dalam aliran kerja, menyediakan sarana bagi manajer untuk memahami seluruh tugas yang diperlukan agar dapat menghasilkan sejumlah produk yang berkualitas tinggi dan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugasnya. Yang ketiga adalah gambaran atau skema analisis aliran kerja, yaitu meliputi yang pertama, masukan mentah, bahan-bahan, data dan informasi yang diperlukan. Yang berikutnya ialah peralatan khusus, fasilitas-fasilitas, serta sistem-sistem yang diperlukan. Yang ketiga ialah SDM, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas. Selanjutnya ialah dilanjutkan ke aktivitas, meliputi tugas-tugas yang diperlukan dalam menghasilkan keluaran. Yang berikutnya ialah keluaran, yaitu meliputi produk, informasi, dan layanan jasa. Kedua ialah struktur organisasi. Struktur organisasi meliputi 1. Pengertian dari struktur organisasi, 2. Dimensi dalam struktur organisasi, 3. Bentuk struktural dari struktur organisasi. Yang selanjutnya yaitu meliputi kelebihan dan kekurangan dan contoh penerapan dimensi dalam struktur organisasi. Yang pertama ialah pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan organisasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Yang berikutnya, yang kedua ialah dimensi struktur organisasi. Dalam dimensi struktur organisasi terbagi menjadi 2, yaitu sentralisasi atau centralization, mengacu pada tingkat di mana wewenang dalam mengambil keputusan berada pada bagian puncak dari bagian organisasi kepada seluruh tingkat yang lebih rendah atau bawahan. 2. Departementalisasi atau departmentalization, mengacu pada tingkat di mana unit-unit kerja dikelompokkan berdasarkan persamaan fungsi atau aliran kerja. Ketiga ialah contoh penerapan dimensi dalam struktur organisasi. Yang pertama ialah departementalisasi dan sentralisasi. Dalam universitas dapat dikelompokkan menurut persamaan fungsi yang di dalamnya terdapat departemen-departemen yang berupa fakultas-fakultas yang masing-masing akan mengajar bidang keahliannya masing-masing dengan pengawasan serta pertanggungjawaban penuh terhadap pimpinan pusat atau rektor. Berikut ialah bentuk struktural dari struktur organisasi. Bentuk struktural dari struktur organisasi terbagi menjadi 2, yaitu struktur fungsional. Tiap-tiap unit diletakkan atau ditempatkan pada struktur yang khusus sesuai fungsi masing-masing yang dijalankan serta didasarkan atas kemampuan skill dalam bidangnya. Kedua, struktur divisi.
Tiap unit-unit pada struktur ini bertindak hampir seperti organisasi yang terpisah, mandiri, dan semi-otonom. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.